Di anime Dr. Stone, dalam perjuangan untuk mengembalikan peradaban manusia menggunakan sains, Senku membuat berbagai macam teknologi canggih dari nol. Salah satu yang dia buat adalah baterai, yang ini menjadi salah satu komponen penting dalam berbagai teknologi lain yang nantinya dia kembangkan. Seperti contohnya untuk membuat handphone di zaman batu. Nah, di video kali ini kita akan coba untuk membuktikan eksperimen membuat baterai seperti yang ada di Dr. Stone itu. Apakah beneran bisa atau tidak? Sekaligus juga ini nanti kita akan bahas secara prinsip sainsnya apa sih yang sebenarnya terjadi di situ. By the way, kalau kalian suka dengan video di channel ini, kalian bisa mendukung channel ini secara lebih loh. Baik itu melalui join membership atau dukungan Saweria. Di Dr. Stone Season 1 ada dua jenis baterai yang dibuat oleh Senku dan tim Science Kingdom. Pertama adalah baterai asam timbal yang digunakan untuk menyimpan energi dari kincir air yang telah mereka buat. Yang mana jenis baterai ini adalah baterai yang bisa digunakan berkali-kali. Dan yang kedua yang mereka buat adalah baterai mangan. Ini adalah baterai kering sekali pakai yang ini digunakan pada teleponnya Senku. Kita mulai dari yang pertama untuk eksperimen baterai asam timbal. Baterai asam timbal atau lead acid battery ditemukan pada tahun 1859 oleh fisikawan Prancis Gaston Plante, yang ini merupakan jenis baterai pertama yang bisa dipakai dan diisi ulang berkali-kali. Baterai ini telah diadopsi dalam berbagai keperluan kita sehari-hari dan pasti kalian pun mungkin udah sering lihat. Karena sistem ini juga yang digunakan pada aki motor, aki mobil, itu mereka menggunakan sistem ini. Bahan yang digunakan untuk membuat baterai asam timbal ini sangatlah simpel. Cairannya menggunakan bahan asam sulfat dan elektrodanya atau batangnya ini menggunakan bahan timbal. Senku sendiri untuk asam sulfatnya dia dapat dari danau asam yang untuk mengambilnya mereka harus bertaruh nyawa. Oke, di sini langsung aja kita praktekkan ya teman-teman. Dan di sini untuk bahannya yang pasti udah ada asam sulfat sama udah ada batang timbalnya. Ini sebagai bahan yang paling utama, sementara yang lain-lainnya ini kayak cuman tambahan aja lah ya. Untuk asam sulfatnya sendiri, ini aku pakai air aki atau air zur merah istilahnya. Yang ini itu adalah memiliki kandungan asam sulfat sebesar 30%. Sebenarnya ini nggak yang sampai berbahaya-berbahaya banget sih teman-teman. Cuman tetap kalau kita eksperimen dengan bahan-bahan kimia, apalagi asam sulfat itu aslinya adalah asam yang cukup berbahaya. Di sini makanya aku pakai sarung tangan, pakai masker, sama pakai kacamata juga buat jaga-jaga aja daripada nanti nggak bisa bikin video lagi kan. Oke, di sini akan langsung aku pasang aja untuk timbalnya, tak masukin ke dalam sini. Sebenarnya ini sistemnya bisa kayak gimana pun bebas ya teman-teman, cuman di sini biar agak lebih rapi aku pakai 3D printer, tak bikin kayak gini biar ini tinggal nyemplungin aja. Dan ini tinggal aku masukin seperti ini. Dan udah jadi. Dan seperti inilah sistem lead acid battery atau baterai asam timbal yang kita buat teman-teman. Udah, cuman ini sebenarnya masih belum selesai karena nanti masih perlu kita cas dulu untuk baterai seperti ini. Pertama kita cek dulu mungkin ya dari segi voltasenya, tegangannya. Kalau kita lihat di sini, nah seperti terlihat di sini teman-teman, ini masih 0 ya tegangannya dari baterai ini karena belum kita cas kan. Nah kemudian aku akan ngecas baterai ini, tak cepit dulu pakai buaya. Seperti ini dan kita akan ngecas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. 5 aja. Kok nggak nyala ya?
Oh, belum tak nyalain. Oke. Seperti yang terlihat di bawah sini, teman-teman, ini terjadi ada gelembung-gelembung sedikit gitu ya. Kita tunggu dulu aja untuk prosesnya. Di sini aku pakai tegangan 5 volt kecil aja. Nah, ketika sistem baterai ini dialiri listrik alias dicas, ini akan terjadi reaksi di mana elektron akan berpindah dari kutub positif ke kutub negatif dengan serangkaian reaksi kimia. Dan kutub positifnya nanti akan berubah menjadi PbO2, timbal oksida, dan disinilah nanti energinya itu dia tersimpan. Kita tunggu bentar dulu aja ini teman-teman sampai kecas lah ya, nggak perlu yang sampai full banget, cuman yang penting udah kecas saja baterainya. A few moments later. Dan kita akan uji apakah baterainya beneran bisa berhasil atau tidak. Kita akan uji dari nilai voltasenya di sini. Yo. Dan kelihatan ya di situ. Sekarang udah ada voltasenya 2,10 volt. Wow. Yang artinya baterai ini sistemnya udah bekerja, teman-teman. Sekarang akan aku uji pakai Rasengan. By the way, ini Rasengan yang udah pernah aku bikin untuk video sebelumnya. Nanti mungkin bisa dicek juga, teman-teman. Di sini kan ada motornya nih. Aku akan mencoba untuk memutarnya menggunakan tenaga dari baterai yang baru aja kita cas ini tadi. Apakah bisa? Yo. Dan ini real, teman-teman. Ternyata baterai yang baru aja kita bikin, baru aja kita cas, ini beneran bisa bekerja. Real. Energinya tersimpan, energi listriknya tersimpan dalam baterai, dan energinya pun ini bisa kita pakai untuk memutar motor ini, memutar Rasengan ini. Yang artinya eksperimen ini berhasil. Senku itu emang mantep banget, teman-teman. Proses pembuatan baterai mangan di Dr. Stone ditunjukkan dengan sangat sederhana. Dan memang sesederhana itulah proses untuk membuat baterai mangan ini. Seperti yang ditunjukkan oleh Gen Asagiri, di sini bikin baterai mangan itu udah kayak bikin onigiri. Sebagai rumput lautnya, di sini pakai bahan zinc alias seng, nasinya pakai bahan mangan, lalu ditambah arang di atasnya. Baterai-baterai sekali pakai yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari itu kebanyakan pakai jenis baterai mangan. Entah itu baterai ABC biasa atau baterai alkalin, itu dasarnya dari sistem mangan baterai seperti yang ada di Dr. Stone ini. Cuman pastinya udah disesuaikan lagi lah formulasinya biar bisa lebih optimal ketika digunakan. Nah, di sini kita akan langsung praktekin aja. Di sini aku udah ada beberapa bahan-bahannya. Yang pasti di sini ada lempengan zincnya, terus udah ada mangan dan juga karbon seperti ini, teman-teman. Untuk zincnya sendiri, aku udah mencoba untuk nyari zinc yang bentuknya itu kayak foil, yang gampang ditekuk-tekuk biar gampang dibentuk kayak yang ada di Dr. Stone. Cuman aku nggak nemu, temen-temen. Nemunya adalah yang bentuk lempengan kayak gini, yang rada susah sebenarnya untuk dibentuk-bentuk, ditekuk-tekuk. Jadinya mungkin ini secara visualnya, secara bentuk baterainya ini akan sedikit berbeda. Walaupun nggak apa-apa, karena yang penting adalah secara prinsipnya ini tetap sama. Nah, kita langsung bikin aja. Di sini akan aku tekuk aja untuk baterainya. Gini aja udah cukup lah ya. Oke, kita harus kasih penahannya. Ini bagian pinggirnya tak kasih solasi aja. Nah, wadahnya udah siap. Sekarang tinggal aku siapkan mangannya dan taruh ke dalam sini. Seperti ini.
Tinggal dimasukin aja lah ya pokoknya di sini. Oke, mangannya udah. Dan proses yang terakhir ini adalah kita cuman perlu untuk memasukkan karbon ini ke dalam baterai ini. Tinggal dimasukin aja, tapi jangan sampai terlalu ke bawah yang sampai nempel lempeng ya. Baterainya ini udah jadi teman-teman. Walaupun bentuknya cuman kayak gini, ini adalah sebuah baterai. Nih, sebagai buktinya kita langsung uji aja menggunakan multimeter. Untuk melakukan pengetesan, di sini satunya kita capit di karbonnya dan satunya lagi kita tempelin di lempengnya. Dan di sini bisa kita lihat dari hasil pembacaan multimeternya, kita dapat nilai bahwa baterai ini udah memiliki potensial 1,39 volt. Dan selanjutnya, biar lebih real kalau ini benar-benar baterai menyimpan energi, kita akan praktekkan lagi di alat Rasengan kita, teman-teman. Oke, ini udah siap, kita coba. Yo, real. Dan ternyata di sini baterainya benar-benar bisa bekerja dan ini dia bisa memutar dinamo. Yang artinya ini benar-benar baterai dengan proses yang sesimpel ini. Ini persis seperti yang ada di Dr. Stone. Walaupun bentuknya ya rada beda lah ya, ini rada ngasal bentuknya. Cuman ini tetap dengan prinsip yang sama. Wow. Mekanisme kerja dari baterai mangan baterai ini, zinc mangan baterai ini itu agak berbeda dengan baterai lead acid yang ada di awal tadi, teman-teman. Kalau lead acid battery itu kan sistemnya dia memanfaatkan transfer elektron antara logam timbal dan cairan asam sulfat, dan itu juga prosesnya bisa terjadi berkali-kali, ketika udah habis bisa dicas lagi dan seterusnya. Sementara pada baterai ini itu sistemnya cuman bisa sekali pakai, karena ketika elektronnya udah berpindah dari kutub negatif ke kutub positif, ini udah nggak bisa dibalik lagi reaksinya. Dan yang pasti dari sini kita bisa bilang kalau eksperimen yang ada di Dr. Stone itu real dan bikin baterai ternyata sesimpel itu, teman-teman. Jadi makin gak sabar aku untuk melihat aksi-aksi dari Senko di Dr. Stone season 3 yang akan segera rilis sebulan lagi, karena katanya kan di bulan April 2023 itu Dr. Stone season 3 udah rilis. Yo, nggak sabar aku. Nah, nanti kalau di season 3, Dr. Stone season 3 ada eksperimen menarik juga. Nanti kita akan praktekkan, akan kita bahas juga sains yang ada di animenya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, terima kasih.